الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukrillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak rupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu, maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan segala wajib sa'i dan sunnatnya. Bermula segala wajib sa'i itu 4 perkara. Sesudah melaksanakan ibadah tawaf di dalam mengerjakan haji dan umrah, kemudian sesudah tawaf itu yaitu disuruh untuk melaksanakan ibadah yang bernama ibadah itu adalah sa'i. Di dalam setiap ibadat yang dikerjakan itu ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunnatnya, ada rukunnya, dan ada pembatal-pembatalnya. Di sini dibicarakan pada awal masalah sa'i, yaitu masalah wajib sa'i dan segala sunnatnya. Bermula segala wajib sa'i itu 4 perkara. Pertama, bahwa memulai yang pertama daripada Safa hingga sampai ke Marwah. Jadi pertama, orang yang melaksanakan ibadah sa'i itu yaitu perjalanannya dimulai Safa ke Marwah, atau antara bukit atau gunung yang bernama Safa dan akhirnya berakhir kepada bukit atau gunung yang bernama Marwah. Jadi kalau tawaf itu mengelilingi bangunan itu Ka'bah. Adapun sa'i itu menjalani, yaitu antara gunung atau bukit yang bernama Safa sampai menuju kepada Marwah. Jadi kalau tawaf itu berkeliling. Apa yang dikelilingi? Ka'bah. Kalau sa'i itu berjalan dengan lurus. Apa yang dijalani? Yaitu mulai gunung yang bernama Safa sampai kepada gunung yang bernama Marwah. Yang kedua wajib sa'i itu yaitu memulai pada yang kedua kalinya di Marwah hingga sampai kepada Safa. Mulai Marwah pulang ke Safa pulang. Nang nomor nang puta nang apa? Kedua kalinya tah. Yang pertama teh mulai Safa ke Marwah. Yang kedua mulai Marwah ke Safa. Dan ya pada yang ketiga kalinya dari Safa ke Marwah, dan yang keempat kalinya dari Marwah ke Safa.
dan pada yang kelima kalinya dari Safa ke Marwah, dan pada yang keenam kalinya daripada Marwah ke Safa, dan pada yang ketujuh kalinya daripada Safa ke Marwah. Jadi mulai Safa ke Marwah sekali, mulai Marwah ke Safa sekali, kemudian Marwah Safa sekali pulang. Safa ke Marwah sekali, asalnya Marwah Safa sekali. Kemudian Safa Marwah sekali, Marwah Safa sekali pulang. Mulai Safa ke Marwah, kemudian Marwah ke Safa, kemudian Safa ke Marwah, kemudian mulai Marwah ke Safa, kemudian Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah 7 kali boleh. 7 kali perjalanan itu. Ada dahulu kan waktu aku naik haji dahulu teh imbai pernah lawan orang tuh sidin tuha kasihan pulang. Mana tuha umur sidin, mana lamak. Jadi sidin tuh menghitung mulai Safa ke Marwah ke Safa sekali. Semestinya tuntung sudah sidin tuh ada tuntung aja lagi. Bakursi ruda putingnya sidin. Kada mak sanggup lagi berjalan. Karena sini mah hitung mulai Marwah, mulai Safa ke Marwah ke Safa pulang babulik dihurang 2 kali, sini sekali aja hitungannya. Sini mah hitung kayak tawaf, kan tawaf itu mulai kalau tawaf mulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad pulang sekali lah. Nah, mulai Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad itu sekali. Kalau orang sa'i kada kayak itu. Orang sa'i mulai Marwah, mulai Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa pulang sekali. Ada sidin mulai Safa ke Marwah ke Safa sekali. Kada salah ya, Bang. Artinya maksudnya kada batal juga tah. Sa'inya kada, cuma sidin talapahi sedikit. Talapahi sedikit. Dihurang aturannya tuntung, sini belum tuntung aja lagi, maka urangnya tuha lamak pulang awak sidin paksa menuntung akan bapak bakursi ruda. Tapi Tuhan hendak membanyakkan pahala itulah bisa juga nih tuh caranya. Ini ibadat ini jakannya sidin kurang, ada itu lebih jadinya. Nah itu syarat kedua. Syarat pertama tadi mulai Safa ke Marwah. Kadang syarat keduanya dari itu dari Marwah ke Safa. Maka nyatalah yang daripada yang demikian itu bahwa dimulai dari Safa pada tiap-tiap yang kasal. Maksud kasal itu nang ganjil. Dan dimulai daripada Marwah pada tiap-tiap yang genap. Maka jika dikerjakan sa'i itu dengan menyalahi yang demikian itu, tiadalah dibilangkan dengan dia. Misalnya bepaling bang pada orang mulai Safa ke Marwah, adanya mulai Marwah ke Safa, bolehlah kada sah jadinya. Karena itu syarat mutlaknya sudah, wajibnya kayak itu sudah. Lalu dirubahnya misalnya andak ganjil pada di orang, andak aneh pada diurang, kada jadi ibadat, kada jadi pahala, karena kada sesuai dengan aturan suruhannya. Dan yang ketiga, hendaklah ada sa'i itu 7 kali dengan yakin. Jangan ragu-ragu, yakin bujur 7. Dengan yakin maka jika syak ia pada bilangannya maka hukumnya seperti yang telah tersebut pada tawaf dan dibilangkan perginya sekali dan kembalinya sekali, demikianlah jika 7 kali. Jadi pertama sa'i itu dengan yakin jumlahnya pas 7. Syarat pertama orang wajib nomor 1 nang wajib sa'i itu perjalanannya mulai Safa ke Marwah. Nomor 2 mulai Marwah ke Safa. Nang ketiga yakin wajib dengan yakin hatinya bahwa nang dikerjakannya itu sa'i benar-benar 7 kali balik, 7 kali bulak balik tadi. Dan yang keempat hendaklah ada sa'i itu kemudian daripada tawaf rukun atau tawaf kudum.
Karena bahwasanya ialah yang warid, atau warid itu maksudnya kebiasaan nang dibiasakan nang diamalakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang keempat orang nang sa'i itu sesudah tawaf. Jadi sa'i itu kadadalah sa'i aja kadada. Bilanya sa'i pasti ada tawaf. Tapi kalau tawaf itu bisa aja kadada sa'inya. Misalnya orang tawaf nadar, misalnya orang tawaf sunat, misalnya orang tawaf wada, tawaf terakhir tuh, itu kadada sa'inya. Jadi setiap ada sa'i pasti ada tawaf. Tapi setiap tawaf belum tentu ada sa'i. Kayak Nabi juga dah. Setiap nabi, setiap rasul pasti nabi. Belum tentu jadi rasul nabi. Setiap nabi itu pasti sudah pangkatnya rasul. Tapi belum tentu rasul, belum tentu nabi bisa menjadi rasul. Apalagi nang pangguring ini. Pahamlah? Setiap nabi, setiap rasul pasti pangkat badahulu nabi. Tapi setiap nabi belum tentu rasul. Ya lah. Itu tah. Sama orang nih. Setiap kali ada tawaf itu belum tentu ada sa'inya. Tapi setiap sa'i dipastikan harus ada tawafnya. Karena syarat sa'i itu sesudah tawaf. Mudah-mudahan nang kada bisa ke sana. Bisa ke sana kayaknya. Nya bila Allah Ta'ala menghendaki itu gampang aja jalannya, nyaman aja jalannya. Ada misalnya orang menyewa kapal laut sabuhan, buhan kam dibawai orang, siapa hana umpat jurang ke Makkah, berbuat di kapal sini, tak umpat sekalinya tak ke Belanda situ, jadi rame. Tujuan hendak ke Makkah selain kalinya. Yang penting berdoa lah dahulu. Yang penting itu berdoa. Jangan ada perasaan kada mungkin tuh jangan. Kita dilarang umat Islam ini. Kita dilarang umat Islam ini putus asa tuh dilarang. Dilarang umat Islam putus asa. Karena orang putus asa itu menganggap bahwa kekuasaan Allah itu terbatas. Orang nang putus asa itu kada berkeyakinan dengan kebesaran dan keluasan kekuasaan Allah. Kita jangan putus asa. Kalau bang misalnya, napa aja aku jalannya hendak ke Makkah nih, nukar minyak sabida motor aja paling setengah liter sekali nukar. Kada panduitan ini kayak apa hendak ke Makkah. Nukar sabida motor, minyak sabida motor aja kada kawa salitar, tunggal dikitan aja nukar. Minum banyu kada kawan nang bagula kayak dihurang. Duit ka tapi ada juga, bahayal ka Makkah, kada usah. Asa kada mungkin juga, itu salah pada Islam. Pada hukum agama Islam itu salah. Orang Islam itu haram putus asa. Karena orang Islam itu ada bisi Tuhan, ada bisi Allah, nang kekuasaannya tidak dibatasi oleh apapun. Kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh apapun. Kalau pang misalnya orang nang berduit hanyar dikawa akannya ke Makkah, kada. Bisa aja orang nang kada berduit dikawa akannya. Ada kena nang digarakakannya untuk membawa akan. Nah sampai juga. Jadi bagi orang Islam dilarang keras, haram hukumnya putus asa. Walau nang di luar pada jangkau pikiran akal manusia ini. Tetap kada boleh putus asa, kada boleh. Yang penting berdoa kita. Salah satu tanda meyakinkan kekuasaan Allah, salah satu tanda meyakinkan kebesaran dan kemampuan Allah Ta'ala sekahendaknya, maka si hamba itu rajinan berdoa dan meminta kepada Allahnya. Tuh yakin tuh orang nang yakin gitu, tuhnya berdoa, sananya berdoa. Yakin benar Allah Ta'ala tuh pemurah.
Yakin benar Allah Ta'ala itu kuasa. Yakin benar Allah Ta'ala itu pengasih penyayang. Buktinya ini rajinan berdoa. Jadi orang nang pangulir berdoa itu kada tapi yakin dengan kasih sayang Allah, kada tapi yakin dengan pamurahnya Allah, kada tapi yakin dengan kekuasaan Allah. Lalu putus asanya. Sakada harapannya kayak seorang nimun babini nang langtar. Sakada mungkin. Kada mungkin kayak seorang nih babini nang bungas nang langtar itu kada mungkin. Hidup kada berharta kayak orang, keturunan ya sebagai tangga biasa aja lah. Kada keturunan orang nang hebat tuh kada. So kada mungkin ya tapi bini nang bungas-bungas tuh kada sako. Kayak pampir gini untung sudah dapat. Putus asa tuh kada boleh haram. Yang penting berdoa. Mendengar kisah Makkah, mendengar kisah Madinah, ya Allah, pian maha kuasa, pian maha pemurah, pian maha sugih. Sampaikan ulun ke sana demi mengharap ridho dan rahmatmu dan demi mendapatkan syafaat dan kekasih nabimu dengan berkat Ka'bahmu, dengan berkat kekasihmu Rasulullah SAW. Rajinan berdoa insya Allah kabul aja. Aku kadang-kadang heran. Angka ibuan kam nih anom kalau lagi masih buan kam nih masih anom ya kalau parkan masih anom kalau parkan nah masih anom lagi masih anom itu lah seandainya tuh diberi Allah Ta'ala umur nang panjang hajar mati kan masih banyak kalau nang dilalui lagi tuh kam ini masih anak-anak masih ingosan lah lagi jangan nonton. Hidup tuh masih muda lagi, hidup mah umurnya masih muda, masih kanak-kanak. Berarti kalau Allah memberikan mentakdirkan umur panjang berarti lawas benar lagi banyak benar yang akan dilewati. Kenapa kulir beribadat? Kenapa malas melakukan kebaikan? Sedangkan tidak ada sesuatu yang dihadapi untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali seseorang itu menjalani kehidupan dengan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang mengakibatkan kebahagiaan bagi seseorang itu kecuali dihadapi dengan hidup yang baik. Kalau kecuali hidup yang baik itu akan bahagia hidupnya. Bila hidup dalam kebaikan pasti akan akan ditamuinya, akan didapatinya sesuatu yang akan membahagiakan dirinya. Dapat bini-bini yang membahagiakan, dapat anak-anak yang membahagiakan. Ya kalau lihat, yalah. Nah. Apabila hidup jadi orang baik deh teh. Apabila hidup tuh jadi orang nang baik. Orang nang baik tuh kayak apa? Orang nang baik itu hidupnya itu sesuai dengan aturan agama tuh baik ngarannya. Nang haram tuh tahu kada mau sama sekali menggawe. Nang wajib tuh tahu rajin mana menggawe. Nang sunat tuh tahu katuju mana Bapak mengerjakannya. Orang-orang yang hidupnya sesuai dengan aturan agama, orang itu hidup akan mendapatkan kebahagiaan selamanya, dunia maupun akhirat. Jadi hidup ini dihadapi dengan kebaikan. Bagaimanapun keadaan dunia, bagaimanapun keadaan manusia, bagaimanapun keadaan kacaunya kehidupan di dalam dunia ini, kalau selama kita berjalan di dalam kebaikan, selama kita hidup di dalam aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu aturan agama, insya Allah kehidupan itu akan bahagia terus sampai ke akhirat. Pokoknya ini mudah. Menuntut ilmu ini, menuntut ilmu dan ilmu dipakai itu, menuntut ilmu dan ilmu itu diamalkan, itu modal untuk kebahagiaan selamanya. Jangan mencari kebahagiaan di duit karena duit pasti akan terpisah. Jangan mencari kebahagiaan di kawan karena kawan pun akan terpisah. Jangan mencari kebahagiaan itu di pangkat jabatan karena pangkat jabatan itu akan dipisah juga. Terpisah samuan bila sudah mati itu terpisah. Urang nang sugih, urang nang banyak berharta, bila sudah si urangnya itu mati, maka harta dan kekayaannya itu pasti ditinggal. Orang yang bisi pangkat jabatan, pangkatnya tinggi, apabila sudah mati, maka pangkat jabatannya itu ditinggal, diganti oleh yang lain. Apabila seseorang itu misalnya
Nang diharapkannya kebahagiaannya dikarenakan karena misalnya sebab apa? Keistimewaan dunia, maka keduniaan itu akan dipisah daripada kehidupannya. Karena hidup ini hidup ini sekadarnya di dunia, namun seterusnya adalah ke akhirat. Jadi jangan sama sekali ibadah itu diundur dilambat-lambatkan atau ditunda-tunda atau lalai-lalayakan tuh jangan. Utamakan hidup itu dalam ibadat. Utamakan hidup itu dalam kebaikan. Bagaimanapun keadaannya, seseorang apabila hidup selalu di dalam kebaikan, maka seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dari Allah. Baju nyaman aja guring. Ini kada sakit hati itu nah. Nah jadi sa'i itu kayak itu caranya. Jadi berdoa yang penting dulu. Jangan ada putus asa itu haram. Orang Islam ini putus asa haram. Asal ada mungkin ke Makkah jangan. Asal ada mungkin aku nih alim aja mengaji. Belajar ikra aja ngalih benar. Ngal belajar ikra ngarih huruf ca maka ada. Kada ada rasanya di dalam huruf hijaiyah nang berapa itu hukumnya. Kada ada bacaannya ca itu kada ada. Alif ba ta sa ya lah. Ini ada bobot ca. Di mana bulihan? Ini bisa ya karena bila udah digabung-gabung tuh ada bunyinya nang kayak itu. Tapi nang ba istilah atau hurufnya kada ada rasanya. Tapi jangan putus asa. Kita belajar ini urusan dapat kada dapat, paham kada paham, itu kada aturan kita. Guru murid itu kada bisa mengatur dapat pahamnya itu kada. Yang penting kewajiban guru wajib mengajar, kewajiban murid wajib mengaji. Pahamnya urusan kadanya itu Allah yang memberinya. Tahu ya paham kadang-kadang yang penting belajar. Karena esok belajar pulang Quran itu aja misalnya. Kadang mau naik sebuting aja. Dilajari sudah sebuting itu. Esok lain pulang bacaannya. Nah aja guru liatin nah apabila kayak ini alif lam mim nah bacaannya itu ihjar. Baca alif lam mim 4 juga alif lam mim. Nah aja guru ya deh ingatkan lah esok ini pulang. Bapak hendak diulangi pulang kenapa baca? Ya kaitah baca. Jangan putus asa belajar pulang. Jika mati dalam keadaan belajar ini syahid. Orang syahid itu masuk surga bisa membawa orang pulang. Kan bisa bebas untuk membawa orang nang kam sukai asal orang tuh Islam, asal orang tuh beriman. Jika mati dalam keadaan syahid bisa membawa abah mama sidin Islam, sidin beriman, bawa bah mak yuk ke surgaan. Bisa membawa bini kena, bisa membawa anak. Mun bini ba anak kan toh bila matinya dalam keadaan syahid. Matinya salah satu jalan untuk mendapatkan kesyahidan di dalam mati itu adalah jangan putusnya menuntut ilmu agama. Tuntung selesai mengaji berniat pulang, insyaallah aku isuk mengaji pulang, menuntut ilmu agama pulang. Tuntung pulang, insyaallah aku isuknya menuntut ilmu agama. Mati malamnya, maka mati dalam keadaan syahid karena sudah ada tujuan untuk menuntut ilmu agama. Ya guru sakompol dulu jisirin kayak itu, pabilanya tuntung isin tuntung baca kitab itu nah berniat langsung. Jadi seandainya belum sampai kami akan berikutnya menuntut ilmu, maka tetap sudah dapat nilai menuntut ilmu. Orang nang meninggal di dalam nilai menuntut ilmu, maka mati dalam keadaan syahid. Kadang harus perang tuh, nah syahid tuh ada. Nah jadi bagus-bagus saya, apalagi santri-santri nih, dibiasakan nang sunnah-sunnah tuh dikerjakan. Sebelum subuh sembahyang sunat. Yo. Sebelum subuh sembahyang sunat. Apabila kada menggawi jangan menjawab.
Sebelum sembahyang subuh, sembahyang sunat. Berarti banyak ada menggawi. Saya 2 rakaat sembahyang sunat fajar. Hadis lah. 2 rakaat sembahyang sunat fajar dengan ayat Alam Nasrah dan Alam Tarakai. Rakaat pertama sesudah Fatihah Alam Nasrah. Rakaat kedua sesudah Fatihah Alam Tarakai. Orang nang melaksanakan sunat fajar, orang nang melaksanakan sembahyang sunat sebelum subuh, sunat subuh sebelum subuh, nya kada qabliyah karena ba'diyahnya kada ada. Jadi mun hendak usolli sunatal fajar itu aja atau usolli sunatas subuh itu aja. Kada bobot qabliyah karena ba'diyahnya kada ada. Sesudah Allahu Akbar. Begitu Bang? Baca doa. Napa lah? Baca apa? Napa? Napa? Doa iftitah. Sudah iftitah apa? Hah? Fatihah. Mbak sudah Fatihah? Surah apa? Nang jako tadi nak surah apa? Hah? Alam Nasrah. Itu rakaat pertama. Hati-hati. Rakaat kedua sudah Fatihah. Napa? Alam Tarakai. Orang yang mengerjakan sembahyang sunatul fajar atau sembahyang sunat subuh 2 rakaat dengan ayat sesudah Fatihah Alam Nasrah, rakaat kedua Alam Tarakai, maka orang itu mendapatkan lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia isinya ini macam-macam kebaikan didapat. Dunia ini ada batu bara isinya, ya kalak. Ada kalak? Dalam dunia ini ada isinya batu bara, ada isinya minyak, ada isinya gas, ada isinya apa lagi? Apa nih? Batu bara, minyak, gas, kemudian apa lagi nih? Hah? Apa aja? Kenapa? Macam-macam termasuk bibine nang bungas ada aja di situ. Nah, misalnya toh ikan tuh ya, misalnya ya teh ikan telah misalnya diberi orang anak, orang tuh memberikan anak bibinian nang umur 17 tahun hanya liwar bungasnya, senang kan ikan? Nah senang. Untung kan ikan? Nah, untung ah. Nah, lebih untung lagi kalau ikan itu mengerjakan sembahyang sunat fajar atau subuh tadi. Karena lebih hebat daripada dunia dan isinya. Misalnya si A hebat benar si Ano tuh jar. Kenapa jadi hebat? Sugih benar. Apakah sugihannya? Bos kelapa sawit misalnya. Si aneh. Si B hebat benar jar. Apakah hebatannya? Bus minyak. Si C hebat benar. Kenapa? Apakah hebatannya? Bus batu bara. Kemudian si D pulang hebat benar. Kenapa? Kepala daerah, kepala negara misalnya. Nah, sedikit saja. Adapun orang yang melaksanakan sembahyang sunat fajar itu diberi lebih hebat daripada dunia dan isinya. Lebih daripada ikan menjadi bus batu bara, lebih baik daripada besi bus lebih baik daripada jadi bus batu bara, jadi bus sawit, jadi bus minyak, jadi bus gas, jadi bus ayam misalnya. Lebih baik daripada itu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang sunatul fajar 2 rakaat khair lebih baik daripada orang yang mendapatkan dunia dan isinya. Ujar dayat aku parkanai kamu hendak kawin besok nah. Bah, aku gembira benar separkanai. Aku so hendak kawin. Aku diberi orang anak.
Urang beri aku anak supaya aku mengawini himung beuna aku. Jar parkan gak ada artinya lawan sumbayang 2 rakaat ku ikam. Ikam biasa ikong na itu isi dunia. Ini saduniaan. Nah, saduniaan na ada di dunia ini nah. Kamiliki ya tatahibat aku karena aku sumbayang sunat tadi, sunatul fajar. Sombong kai kam jar daya. Kada sombong ujar suparka. Ini memang Tuhan menjadikan memberi nikmat lawan aku kai itu bagusnya. Kan orang mau ungkai nikmat kada sombong lah. Ada asal niatnya membuka-buka mengisahkan kebaikan itu didasari dengan hati ingat kepada nikmat Allah. Nang dikisahkan tuh nikmat Allah bukan kehebatan seorang. Kalau kita mengisahkan kehebatan diri kita, keistimewaan diri kita, itu ngarannya takabur, itu ngarannya ujub. Tapi kalau kita mengungkai, mengisahkan, menceritakan kenikmatan Allah yang diberikannya kepada kita, lalu kita kisahkan nikmat tadi, itu ngarannya tahadus binikmat. Maka itu jadi ibadah ngarannya. Kan jadi rugi benar ikam kada sembahyang sunatul fajar. Rugi kada sembahyang sunatul fajar. Kemudian sembahyang subuhnya pulang kada berjamaah, ruginya. 2 rakaat sembahyang subuh dengan berjamaah sama lawan orang sembahyang sunat samalaman. Kawal ikam sembahyang sunat samalaman. Jangan samalaman, hanyar sejam di pengajian udah menguap. Hanyar berapa? Ada sejam duduk di pengajian sudah napa? Tagureng. Enggak ditawak lawan durian. Jadi untungnya telah sembahyang sunat 2 rakaat sunatul fajar lebih hebat daripada mendapatkan dunia dan isinya. Untungnya. Kemudian pulang dapat mengerjakan sembahyang subuh berjamaah sepahalanya seperti sembahyang sunat samalaman pulang suntuk. Untung benar juga pulang. Begitu pulang. Sembahyang duha. Sembahyang duha nih. Itu pulang sembahyang nang kita akan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Buktinya kebahagiaan dunia akhirat tapi ya pahalanya dapat, jatah rezeki diberi Tuhan lebih banyak. Kita bisi perusahaan kada, bisi usaha banyak kada, tapi yang penting mintanya lawan Tuhan dahulu. Karena nang maatur rezeki itu Allah biar banyak bisi perusahaan mun jatah rezeki diberi Tuhan sedikit tapi berhasil juga. Biar sedikit misalnya ada usaha tapi Allah memberi rezekinya banyak. Orang berjual pisang goreng aja karena jatah rezekinya banyak, sugih benar. Ada orang jual tukar pesawat sekalinya inya tahu hukum kenapa? Rugi. Ada nang itu. Ada nang tukang jual pisang goreng aja. Gimana sih toh? Gawiannya berdagang pisang goreng aja, naik haji kawa. Nukar motor kawa, nukar macam-macam kawa. Padahal nang digawinya sederhana benar, tapi jatah rezekinya diberikan Allah luas. Belajurannya hidupnya berberkat, rezekinya bagus banyak. Tapi ada orang yang berjual tukar tadi apa? Motor yang berjual tukar harus benar. Besi sorong, jual beli mobil, jual beli kendaraan. Sekalinya apa? Jangankan sugih, hutang banyak. Kenapa? Jatah rezekinya sedikitannya. Jatah rezekinya diberi Allah sedikitannya. Orang nang jatah rezeki diberi Allah sedikit tuh biar kayak apa aja usaha cangkal rajinnya tetap saja kada menguntungkan. Tapi kalau orang nang diberi Allah rezeki jatah rezekinya banyak dan berberkat biar sedikit saja ikhtiarnya tetap hasilnya banyak. Ini tergantung pemberian Allahnya, bukan tergantung kepada usahanya.
Makanya nang memberi rezeki itu siapa? Allah. Nang mengatur rezeki itu siapa? Allah. Kalau nang memberi rezeki dan mengatur rezeki Allah, berarti hubungan laut Allahnya diperbaiki. Supaya diaturnya dengan banyak, diberinya dengan banyak. Jadi kalau kita hendak menjadi orang nang bahagia, nyaman, tenang, tentram, hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan aturan-aturan yang sudah ada diatur di dalam hukum-hukum agama. Jadi setiap sa'i tadi pasti ada tawafnya. Setiap tawaf belum tentu ada sa'inya. Bisa aja ada bersa'iyah. Kemudian pulang. Kenapa jadi seperti itu? Karena caranya Rasulullah seperti itu juga. Nabi setiap mengerjakan tawaf, sidin belum tentu ada sa'i. Tapi kalau sidin mengerjakan sa'i, pasti sidin mengerjakan tawaf. Itu caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada harus sa'i kemudian daripada tawaf yang lainnya, dan apabila menghendaki akan sa'i kemudian daripada tawaf kudum, tiadalah wajib atasnya muwallat antara tawaf dan sa'i. Tetapi harus baginya mentakhirkan sa'i kemudian daripada tawaf kudum, dan jika lanjut artinya lawas, lama masa penceraiannya antara keduanya sekalipun. Dan makruh baginya mengulangi sa'i kemudian daripada tawaf ifadah, itu pun jika tiada menyalangi antara tawaf kudum dan sa'i, itu wukuf di Arafah. Adapun jika menyalangi antara keduanya itu wukuf di Arafah, maka wajiblah atasnya mentakhirkan sa'i kemudian daripada tawaf ifadah, dan jika ditakhirkannya akan sa'i itu hingga kemudian daripada tawaf wada, wajib atasnya mengulangi tawaf wada, karena tempat tawaf wada kemudian daripada selesai pekerjaan haji. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahwasanya tiada tasmir karena sa'i itu jatuh kemudian daripada tawaf wada yang sahih. Syahdan, wajib atas yang sa'i itu menjalani sekalian perjalanan antara Safa dan Marwah. Wajib bagi orang yang sa'i itu menjalani antara Safa dan Marwah, kada boleh di langkau-langkau, kada boleh. Seperti bahwa dipertemukannya tumitnya kepada tempat yang dijalaninya daripadanya, dan dipertemukannya jari kakinya kepada tempat yang dijalaninya. Kemudiannya demikian lagi dijalankan pada tiap-tiap kali daripada 7 kali. Kayak itu caranya bujur-bujur dijalani, dijajak. Bujur-bujur dijajak, bujur-bujur diinjak. Ini bagi orang nang kada darurat. Ini bagi orang nang kada udur. Bagi orang nang kada udur, bagi orang nang kada sa'inya di kursi roda, bagi orang nang sa'inya kada di kursi roda, orang nang kada udur, wajib meletakkan kakinya di jalan antara Safa dan Marwah tadi. Wajib. Syahdan, wajib atas yang sa'i. Wajib atas yang sa'i menjalani sekalian perjalanan antara Safa dan Marwah seperti, dan jika ada berkendaraan maka hendaklah dipeliharakannya kaki kendaraannya seperti perintah yang tersebut itu. Kalau orangnya misalnya kada bisa berjalan kaki, Bang, harus memakai kendaraan, misalnya kursi roda, maka wajib kursi rodanya itu memang berjalan di perjalanan sa'i dan Marwah itu. Jadi napa ya, kada boleh bergantung. Kada boleh bergantung sa'i ini. Harus berjalan di situ. Kursi rodanya, Bang, harus dijalanakan di jalan situ juga. Dan setengah daripada anak tangga Safa baharu daripada buat orang, maka hendaklah dinaikannya akan dia, supaya dijalaninya akan sekali perjalanan antara keduanya. Adapun dahulu rupanya bahar ini bertangga lah. Jadi apabila tangga itu maka di itu juga dinaiki juga. Syahdan adalah sunat sa'i itu amat banyak. Jadi yang menyebabkan dapat pahala sunat mengerjakan sa'i itu banyak benar. Di antaranya setengah daripadanya apabila selesai daripada tawaf dan sembahyangnya hendaklah istilam ia akan Hajar Aswad. Kemudian maka keluar ia daripada babus Safa karena mengerjakan sa'i.
Jadi misalnya tuntung tawaf selesai tawaf, sudah tawaf kemudian sunat tawaf, kemudian istilam dulu Bismillahirrahmanirrahim akbar terhadap Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim akbar. Hanya keluarna menuju memulai sa'i tadi. Istilam dulu itu sunat caranya kayak itu. Karena mengerjakan sa'i. Dan demikian lagi sunat bagi laki-laki naik ke atas Safa, maksudnya ke atas gunungnya tadi. Dan Marwah sekira-kira sapar dirinya tingginya karena mengikut bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunat bagi laki-laki naik ke atas gunungnya itu seperti tinggi dirinya. Nah, berarti ke gunungnya benar. Kenapa? Karena Nabi kayak itu caranya. Dan sunat membaca zikir dan doa pada Safa dan Marwah, demikian zikir yang dibacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma awwalana, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Itu bacaannya. Setiap menaiki gunung atau bukit Marwah tadi, Safa dan Marwah itu. Itu bacaannya takbir. yakni Allah Ta'ala juga yang maha besar, maksudnya besar kekuasaannya, besar kemuliaannya, besar kehebatannya, besar keistimewaannya, bukan besar tubuhnya. Allah kada bertubuh, Allah kada berjisim, Allah kada berbentuk, Allah kada bertubuh, karena sifat Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya sesuatu. Allah Ta'ala itu bersifat tidak ada seumpama, kada ada sesamaannya sesuatu itu. Berarti sesuatu, kalau manusia berjisim, berbentuk, Allah pang kada. Nang maha besar itu apa? Besar kekuasaannya, besar kemuliaannya, besar keistimewaannya. Jangan besar, kalau misalnya Allahu Akbar jar, Allah maha besar, lalu tabayang Allah misalnya kayak raksasa, salah itu. Salah. Maksud besar di sini besar kekuasaannya, besar kemuliaannya, besar keistimewaannya, besar kehebatannya. Di situ karena salah. Dari segala-galanya Allah daripada segala keistimewaan dan kemuliaan dan kekuasaan maha besar Allah daripada yang lainnya. Tiada yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah, dan Allah juga yang maha besar dan baginya segala puji-pujian Allah Ta'ala juga yang maha besar atas barang yang ditunjukinya akan kami. Nah kayak kita tuh, woi itu orang besar datang jar, soalnya halus orangnya. Kenapa? Maksudnya besar kemuliaannya, besar keistimewaannya, besar kehebatannya. Kayak misalnya presiden lah, adalah orang menyebut presiden itu orang halus, ada. Presiden, oh itu orang besar aja. Gubernur orang besar. Padahal presiden kada pasti lama, kada pasti nang gebuk tuh ada. Saja presiden sederhana aja. Tapi kenapa dipanggil orang besar? Karena besar pengaruhnya, besar kehebatannya, besar pangkatnya. Nah modelnya tuh kayak itu. Allah maha besar, segala puji baginya, bagi Allah atas barang yang dianugerahinya akan kami. Tidak disembah dengan sebenarnya hanya Allah Ta'ala. As-Sa'iyah, dan tiada menyekuti baginya jua. Malik maksudnya raja dan kerajaan yang baginya jua segala puji-pujian. Ia jua yang menghidupkan dan mematikan, dan dengan kudratnya kebajikan, dan ia jua pun, dan ia jua atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Tiada yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah. As-Sa'iyah menyempurnakan.
akan janjinya dan menolong ia akan hambanya dan memecahkan ia akan segala tentara kafir. Asa ia tidak yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah dan tiada kami sembah hanya akan Dia jua. Padahal tulus ikhlas kami baginya akan agamanya, dan jikalau benci akan Dia segala kafir sekalipun. Dan setelah itu maka minta doa dengan barang yang dikehendaki dengan daripada kebajikan dunia atau akhirat, dan hendaklah diulanginya akan dia segala zikir dan doa itu 3 kali, kemudian daripada tiap-tiap kali daripada 7 kali. Nah kemudian terserah pulang doanya hendak apakah. Di dalam sa'i itu disuruh banyak berdoa, banyak berdoa sesudah bacaan ini, karena kita yakin kita ini tidak akan bisa mendapatkan sesuatu kecuali pemberian dari Allah. Tidak bisa kita menghindar sesuatu kecuali pertolongan Allah. Tidak bisa kita mendapatkan sesuatu kecuali pemberian Allah. Itu keyakinan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, utamakan keyakinan dan harapan kepada Allah, baru nang lain, supaya jangan rusak iman Islam. Jangan memikirkan nang lain. Syariat nomor 2, ikhtiar nomor 2, nomor 1 harapan, permintaan kepada Allah. Karena keyakinan nang menghasilkan adalah Allah, nang menjauhkan adalah Allah juga. Kita hidup miskin, usaha nomor 2, nomor 1-nya mengharap, meminta, berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena yang mampu menghasilkan, mendatangkan, menjadikan hanya Allah. Hanya berusaha. Usaha itu nomor 2. Nomor 1-nya minta lawan Allahnya. Baik hubungan lawan Allahnya. Karena keyakinan kita nang menghasilkan, nang memberikan, nang mengatur, nang mendatangkan hanya Allah. Kemudian ada sesuatu nang kada nyaman pulang, sesuatu ada nang membahayakan, sesuatu ada nang meresahkan. Kita mintanya utamakan kepada Allah. Bagaimanapun hebatnya makhluk, bagaimanapun saktinya makhluk, bagaimanapun gagahnya makhluk, tetap lemah kalau di hadapan Allah. Tetap kada kuasa kalau di hadapannya Allah. Kita ada bisi Allah, kada boleh takut. Kita ada bisi Tuhan, ada bisi Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemelihara, Allah Maha Menjaga, Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melindungi. Kada perlu takut dengan yang lain, kecuali dengan Allah dan sesuatu yang disuruhnya kita untuk takut. Itu hati-hatinya orang beriman harus kayak itu. Hati-hatinya orang beriman harus kayak itu. Hatinya orang Islam harus tanamkan perasaan itu hanya kepada Allah. Jangan ada sesuatu itu nang kada ada hubungannya dengan Allah. Kenapa kita hormat kepada orang? Karena Allah menyuruh. Kenapa kita hormat dengan ibu bapak? Karena Allah menyuruh. Kenapa kita harus sayang dengan orang? Karena Allah menyuruh. Kenapa kita harus baik dengan orang? Allah menyuruh. Kenapa kita harus hormat dengan orang-orang soleh? Karena Allah menyuruh. Bukan kita menyembah orang itu, bukan kita takut dengan orang, bukan kita menyembah kepada orang itu, bukan sebagai hamba orang itu, tapi hamba yang menyuruh akan perkara itu. Itulah. Jadi jangan ada hati itu kekhawatiran. Yang penting doanya. Aku nih bingung usaha kadada misalnya. Aku nih bingung benar hidupku nih kenapa? Aku nih hidup nih kenapa jadi bingung, usaha kadada, duit kadada. Kenapa harus bingung? Ada Allah. Allah ada, sifat pemurahnya selalu terbuka, sifat kasih sayangnya selalu terbuka, kekayaannya tidak terbatas, kemampuannya tidak terbatas. Orang yang berlindung kepada Allah, Allah akan melindungi dengan sempurna. Orang yang meminta tolong kepada Allah, Allah akan melindungi dengan sempurna. Kalau kita minta perlindungan kepada Allah kurang perhatian, maka Allah kada akan melindungi. Kalau kita minta pertolongan kepada Allah kurang permintaan, maka Allah kada akan menolongi. Iya nang bingung tah, iya nang sarah bersalah, iya nang misalnya kada jadi hasil semua.
Belajar menguatkan keyakinan itu kepada Allah. Belajar. La tataharraku dzarratun illa biidznillah. Jangankan barang yang besar, jangankan manusia, sekecil debu pun, kecuali sekecil debu pun kalau kada diizinkan Allah bergerak tidak akan bisa bergerak, apalagi manusia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada mempunyai kekuatan di dalam melakukan kebaikan, tidak mempunyai daya dan upaya dalam melakukan kebaikan, tidak mempunyai kekuatan dalam mengerjakan kebaikan, tidak berdaya dan upaya menjauhi kemaksiatan, kecuali illa billah, kecuali dengan kudrat iradatnya Allah. Kita tidak bisa menghindar satu kejahatan. Kita tidak bisa mendapatkan, kita tidak bisa mengerjakan kebaikan. Kita tidak bisa menjauhi segala kejahatan kecuali dengan kudratnya Allah. Oleh karena itu haraplah kepada Allah, mintalah kepada Allah. Sembahyang, cara meminta, baca Quran, cara meminta, berdoa, cara meminta. Ya Allah, berkat Al-Quran, berkat kalam Engkau nang aku baca, nang ulun baca ini, jadikan kabul segala hajatku. Kaito. Jangan menomor satu akan nang lain. Jangan menomor satu akan nang lain selain kepada Allah. Nomor satu itu Allah. Harapan kita minta pertolongan, kita minta perlindungan, kita minta jauhakan sesuatu yang kada bagus, kita minta datangkan suatu kebahagiaan. Harapan hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada siapapun, walau misalnya itu nang kita harapkan itu misalnya seakan-akan pasti, namun tetap jangan dianggap pasti. Nang pasti itu adalah urusan Allah. Pahamlah. Kurasa paham dan sakun ini sampai tak kintip-kintip memikirkan. Jauhilakan. Iya. Kayak orang beta tabunan lah kilop, jatuhlah modelnya atau modelnya. Kadang-kadang sebangun pulang, guring pulang, bangun pulang. Itulah ngarannya makhluk. Makhluk itu sifatnya baharu. Kadang-kadang mengantuk, kadang-kadang sigar, kadang-kadang guring, kadang-kadang bangun. Mungkin coba takunin nang guring tuh, ikam hendak guring kan tadi kesini? Kada mau? Kenapa kesini tadi? Hendak mengaji, itu kalau tujuan. Tapi kenapa guring? Kada tahu, inya. Berarti kada bisa kekuasaan. Kada bisa kekuasaan. Jadi di nomor satu kan mantapkan hati kita kepada Allah. Ini bila kita hati itu kada mantap lawan Allah Ta'ala, Allah kada tapi hendak menolong kita. Kita bang kurang mantap lawan Allah. Ikam aja baca cintaan lawan kam tuh bisi pacar, mun pacar kam kada tapi cinta, mulai kam perhati akan benar. Nah, sesudah pacar kam tuh mengungkapkan perasaannya nang tulus ribuan nyinya, hanya ribuan lagi bang. Kada bisa, aku boleh pandiri itu kada bisa. Pokoknya menyarah benar sudah tak. Urang ke pacar, kan bisa pacar. Pacar itu mana dihatiakan, mana perhatian orang nang jadi pacar lawan orang nang jadi bini orang. Lebih diperhatikan istri daripada memperhatikan pacar. Kenapa? Karena pacar masih ada lowongan menjadi milik orang. Pacar masih ada jalan untuk jadi milik orang. Pacar masih ada campuran di hurang, di abahnya, di mamanya. Adapun bini seorang, adapun istri seorang, itu adalah 100% milik seorang. Lalu seorang yang sepenuhnya untuk memperhatikan. Makanya kalau orang yang sepenuhnya berserah kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah, Allah lah yang mengatur, yang menjadikan, yang memberikannya itu. Tapi kalau Allahnya kada diyakini, kurang pasrahnya kepada Allah, kurang harapannya kepada Allah, kurang keyakinannya kepada Allah, disitulah masuk kegagalan dalam kehidupan kita. Disitulah masuknya kegagalan di dalam usaha kita.
Disitulah masuknya kegagalan di dalam ikhtiar kita. Kenapa gagal usaha? Kenapa gagal ikhtiar? Kenapa gagal harapan? Karena kurang mantapnya keyakinan dan harapan kepada Allah. Kurangnya mantap hati kepada Allah, kurang keyakinan kepada Allah, di situ gagalnya usaha. Coba matangkan lawan Allah dulu. Tapi orang nah hendak kalau kita meyakinkan semua itu dari Allah, aturan Allah, pemberian Allah, baik jaga hubungan baik lawan Allah. Kalau kita meyakinkan, kalau kita berharap, kalau kita yakin, kalau kita benar-benar yakin, nang memberikan itu Allah, nang melindungi Allah, nang menjadikan Allah, nang menjauhi daripada nang kada bagus itu Allah, nang mendatangkan nang baik itu Allah, kita hendak mengharap semua itu dari Allah, berarti kita harus baik dengan Allahnya. Kalau kita hubungan kita kada baik lawan Allah, kita rajin maksiat, kita rajin mengerjakan dosa, kita rajin mengerjakan sesuatu nang dilarang, bagaimana keyakinan kita itu hendak menghasilkan buah, bagaimana keyakinan kita itu hendak menghasilkan, hendak mendapatkan keberhasilan di dalam pengharapan. Tidak bisa mendapatkan penghasilan di dalam pengharapan sekalipun keyakinannya mantap, tapi kalau masih dalam kelakuan jahat terhadap Allah. Itu jaka bahasa kita kampung ini mahuhulut. Tahu lagi kan mahuhulut? Maulu-ulu. Apalagi bahasanya ya? Mahuhulut, maulu-ulu, apalagi ya? Maejek-ejek. Nah, tahu Allah Ta'ala nama atur, tahu Allah nang memberi, tahu Allah nang menghasilkan, tahu Allah Ta'ala nang menentuakan, tahu Allah Ta'ala nang memberikan sesuatu. Kenapa jadi mencari jalan untuk melakukan sesuatu yang dimurkainya? Berarti ini ejek-ejek kepada Allah, bukan mengharap sepenuhnya, dan bukan hormat, dan bukan keyakinan dengan hormat kepada Allah. Kita atau misalnya tahu orang itu wani, orang itu jagao, orang itu jagawan, kita tahu orang itu harusnya kita dengan adab, duduknya dengan adab, dengan sopan santun, karena kita khawatir kalau disakitinya. Tapi kalau kita sekadar kenal, kita yakin, oh itu harat, itu jagao, itu orangnya preman, misalnya kita tahu, tapi kita seenaknya, sekahandak kita di hadapannya, nah kita catuk matanya, kayak itu, kita jentik telingannya, misalnya, oh itu menantang, melawan kayak itu caranya, berarti itu menantang dan kada akan menghasilkan keamanan yang diharapkan keyakin takutan tadi. Aku aja takut, tapi kada aman. Kenapa jadi takutan kada aman? Karena takutnya itu tidak didasari dengan adab atau cara yang bagus kepada orang itu. Jadi keyakinan mantapakan daulah. Jadi kita jangan terpengaruh dengan kecanggihan dunia ini. Semua apapun yang canggihnya urusan dunia dalam kekuasaan Allah. Apapun kecanggihan di alam semesta ini, apapun kehebatan di alam semesta ini, apapun kesaktian di alam semesta ini, apapun sesuatu yang menyebabkan aneh dalam pikiran kita di dalam dunia ini, tidak terlepas semua itu daripada kekuasaan Allah. Kalau itu kekuasaan Allah, apa ucapan kita nang patut, nang pas, nang bagus, yaitu subhanallah. Apa tugas kita kalau semua itu pertunjukan kehebatan kayak semua itu hanya dari Allah? Tugas kita artinya adalah mengabdi kepada Allah dan berharap kepada Allah. Kada nang maulahnya pesawat itu, nang membikin senjata itu, nang membikin pesawat itu, nang membikin alat-alat itu, oh itu orang-orang barat, itu orang-orang ringan. Kalau non barat ringan kan? Tapi nang membikin orangnya itu hidup siapa? Nang membikin orangnya itu hidup siapa? Nang meletakkan akalnya itu siapa? Allah. Berarti hakikatnya dari Allah. Terpengaruh kepada Allah itu menghasilkan sesuatu kemuliaan. Tapi terpengaruh kepada selain kepada Allah itu akan menghasilkan kejahatan.
Terpengaruh kepada Allah itu akan menghasilkan kemuliaan. Terpengaruh kepada selain kepada Allah akan menghasilkan kehinaan. Kita memandang Rasulullah karena hebatnya Allah menjadikan Rasulullah. Kita terpengaruh kepada orang-orang saleh karena hebatnya Allah mengulahnya. Kita terpengaruh kepada kecanggihan-kecanggihan karena mengkagumi kehebatan Allah nampak di dalam setiap sesuatu nang hasilnya kepada kebesaran Allah. Setiap sesuatu nang kita lihat, kita pandang, kita dengar, hasil di dalam pikiran dan otak kita kebesaran Allah. Itulah pandangan dan pikiran nang berbuah kepada ibadat, nang hasil menjadi nilai ibadat. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah. Itu kata-katanya. Kenapa? Karena sudah mengerti bahwa apapun yang di alam semesta ini hanya Allah ampun pekerjaannya. Jadi apabila kita kurang pengharapan keyakinan, di situ kegagalan di dalam syariat. Jadi hasilnya syariat, hasilnya usaha, hasilnya ikhtiar, hasilnya usaha, ikhtiar dan syariat itu adalah sewaktu kita mantapnya keyakinan dan pengharapan kepada Allah. Tentunya keyakinan dan pengharapan kepada Allah nang mantap supaya kabul adalah dengan cara-cara hidup nang baik. Coba lihat ke dunia ini kada bisa. Dunia ini, kehidupan perkara-perkara di dalam dunia ini kada bisa untuk membahagiakan kita. Kecuali nang ada sambungannya kepada ridhonya Allah. Coba lihat orang nang duitnya banyak, usahanya banyak, duitnya banyak, usahanya banyak. Duitnya sudah banyak, usahanya banyak pula. Kalau hebat benar tak? Tapi kalau kada disambungakannya kepada urusan nang diridhai Allah, gelisah tetap, rasa kurang lah, rasa kada cukup lagi, rasa belum pas lagi. Pokoknya apapun nang kada disambungkan dengan sesuatu nang diridhai Allah, itu kada akan merasa nikmat. Tapi merasa sesuatu nang merasa nikmat, sesuatu nang tersambung kepada Allah, sesuatu nang mengikut kepada Rasulullah. Sesuatu yang kita ikutkan kepada Rasulullah. Diri kita yang kita ikutkan kepada Rasulullah. Harta yang kita ikutkan kepada caranya Rasulullah. Jadi kalau kalau harta kita yang kita ikutkan kepada Rasulullah untuk bersambung kepada Allah, itulah sambungan yang mengakibatkan ketentraman dan kedamaian dan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Makanya itu modal daripada orang hendak mendapatkan hati nang tenang. Kalau hati nang tenang, apapun bala atau ya terasa nyaman juga, terasa bahagia juga. Kayak orang mengantuk, tekan nyamuk tak banyak kada apa-apa yang kada merasa juga lah. Nah, jadi itu kunci di dalam kehidupan manusia. Kuncinya kebahagiaan seseorang itu dikala seseorang itu menghubungkan dirinya dan apa-apa yang didapatkan di dalam dirinya itu untuk mengikuti Rasulullah, untuk bersambung kepada Allah. Sambungan manusia, sambungan baik kepada Allah, sambungan manusia, sambungan kebaikan, sambungan baik manusia kepada Allah itu harus jalurnya mengikut Rasulullah. Bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana caranya Rasulullah menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah. Apa yang diberikan Allah nikmat kepada yang lain, itu sudah diberikan Allah kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah itu uswatun hasanah. Rasulullah itu uswatun hasanah.
Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh nang baik. Kenapa Allah Ta'ala menyatakan bahwa Rasulullah itu adalah contoh nang baik? Karena setiap nikmat nang diberikan kepada nang lain itu sudah diberikan kepada Rasulullah. Jadi masing-masing apa nang kita dapatkan? Kita misalnya diberikan Allah Ta'ala nikmat harta, Rasulullah sudah mendapatkan nikmat harta. Bagaimana Rasulullah cara menggunakannya supaya menjadi orang nang diridai Allah? Turuti Rasulullah setiap mendapatkan harta, beliau tidak pernah menumpuk-numpuk harta, beliau tidak pernah menyimpan harta itu, namun setiap dapat beliau bagikan. Kita ikuti cara kayak itu. Rasulullah diberikan Allah nikmat hidup, kita pun diberi Allah Ta'ala nikmat hidup. Bagaimana cara Rasulullah menggunakan nikmat hidup? Hidup beliau, hidup Rasulullah tidak henti-hentinya berjuang untuk melakukan ibadat demi mencari ridho dan rahmatnya Allah. Kita ikuti caranya kayak itu. Rasulullah diberikan Allah pangkat kedudukan yang paling mulia. Kita misalnya dihargai, dimuliakan orang juga walau kada sebesar Rasulullah. Nah, bagaimana cara Rasulullah menjalani kehidupan yang mulia tadi dengan tawadhu, dengan kasih sayang kepada orang? Kita ikuti cara kayak itu. Tidak ada kebahagiaan hidup ini selain daripada orang-orang yang menjalani jalan yang diridai Allah, yang dicintai Allah. Tidak ada jalan yang diridai dan dicintai Allah kecuali perjalanan hidupnya mengikuti daripada perjalanan hidupnya Rasulullah SAW. Kita di bidang apa aja itu ada contoh daripada Rasulullah. Rasulullah pernah dijadikan Allah sebagai apa aja? Sebagai raja Rasulullah. Diistimewakan Rasulullah, walaupun kada dipanggil Rasulullah itu sebagai raja, tapi kan amir mukmin itu, amir mukminin itu semua di bawah Rasulullah. Raja-raja hormat kepada Rasulullah. Jangan Rasulullah, Nabi Sulaiman aja dah. Nabi Sulaiman tuh diciptakan Allah kayak apa? Nabi Sulaiman itu seluruh kerajaan-kerajaan tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman diukur dengan kemuliaan Nabi kita Rasulullah kayak Pak? Jauh. Kemuliaan Rasulullah jauh lebih tinggi dibandingkan kemuliaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Makanya jurang syafaat Rasulullah itu ya ilmu tah. Di antara bentuk syafaat dari Rasulullah adalah ilmu. Jadi orang nang kada mau mempelajari ilmu, orang nang kada mempelajari ilmu, berarti orang itu kada mengambil warisan dan atau syafaat dari Rasulullah. Kan ilmu itu warisan kalau tak? Ujar Rasulullah SAW, aku tidak mewariskan dinar dan dirham, artinya aku kada mewariskan harta lawan bubuhan kam, namun aku mewariskan ilmu. Para nabi-nabi, para rasul-rasul tidak mewariskan harta kepada umat-umatnya, tapi mereka mewariskan risalah, mewariskan ilmu nang datangnya dari Allah. Berarti apabila mengambil ilmu, bila mempelajari ilmu, bila menuntut ilmu, berarti mengambil daripada warisan atau mengambil daripada bagian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabarlah hidup ini, sabar. Tahani aja, biar aja orang tuh kayak apa sabar aja hidup nih, tahani aja, jangan keluar daripada kita berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah supaya jangan sampai dikeluarkan daripada jalur-jalur nang diridhoi Allah. Biar aja nang kayak apa keadaannya, kada sugih kayak orang kah, kada terhormat kayak orang kah, kada tapi dimuliakan kayak orang lain, kada apa-apa. Yang penting hidup itu berjalan di dalam kebaikan. Yang penting berjalan, yang penting hidup itu sesuai dengan mengikut jalannya Rasulullah SAW. Kada usah kita ikut-ikutan nang kayak itu, kada usah nang aneh-aneh itu, kada usah. Belajar dahulu, belajar. Beramal kena wiritan dibaca kayak apapun. Jangankan apalagi akhir zaman itu kan berbagai macam kejahatan, fitnah timbulan.
Itu tidak akan sanggup seseorang menghadapi godaan di akhir zaman kecuali orang yang berkeyakinan kuat dan mantap kepada Allah dengan sesuai usaha dan ikhtiar dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ujian-ujian akhir zaman itu berat. Godaan-godaan iman di akhir zaman itu banyak. Nah zikir tadi, ayo berdoa banyak. Apakah doanya barangnya lah? Doa minta supaya diberi Allah rezeki yang berberkat. Kamu nena banyak berdoa nah, berdoaan. Membayang duha rajin-rajin berdoa. Enak kelaparan kita. Tuhan kadang beri rezeki gara-gara kita kurang ibadah. Misalnya tak. Kita jangan berharap kepada usaha. Kita jangan berharap kepada pemberian orang. Kita jangan berharap kepada hasil kepintaran kita, tapi kita berharap tetap kepada Allah. Makanya ibadat itu diutamakan. Membayang duha bujur-bujur dijalankan. Membayang apa tuh ngarannya? Sumbah yang berjamaah bujur-bujur diperhatikan. Menuntut ilmu bujur-bujur dijalankan. Kita ini alhamdulillah hidup kita di pesantren ini. Alhamdulillah kita hidup di pesantren ini. Sudah berapa belas tahun kita di pesantren sini. Alhamdulillah kita diberikan Allah rezeki terus. Kita bisa makan, ya kala. Kita dapat jatah makan 3 kali sehari. Alhamdulillah Tuhan beri nikmat. Alhamdulillah. Berapa ini santrinya? Berapa santrinya berapa? Di sini berapa? Samuan berapa? Lakian, bibinian, campuran. Lakian binian berapa sih santrinya nih? Tahun di situ. Tahun di Pulau Pinang berapa? Jadi berapa? 1000 berapa? Rusak HP-nya kan hitung. Berapa? Nah, alhamdulillah. Santri kita di sini alhamdulillah Allah memberikan nikmat ya Allah. Tahaddus bi nikmat bukan sombong. Berapa kita jumlah santri di sini? 1000 berapa? Nah, jadi samuan 1040-an. 1040 santrinya alhamdulillah bisa hidup dengan gratis. Adakah pernah ikam sehari dipungut makanan, biaya makan? Tidak. Rezeki luar biasa Allah beri kita nikmat. 3 kali sehari makan di sini. Ikam 3 kali sehari lah makan. Kencang lah. Diberi makan 3 kali sehari. Santri 1040 orang. Alhamdulillah ini berkat doa, berkat ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang dibawa oleh Rasulullah. Berkat ilmu Allah yang dibawa Rasulullah, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Coba pikirkan. Kalau kada diberi Tuhan 4 saja kan bisa anak mau pikiran mencarikan duitnya. Kalau Allah Ta'ala kada memberi rezeki 4 saja anak di rumah atau bingung mencari apa ini ongkosnya hidup. Hari ini alhamdulillah 1000 berapa tadi? 1040 berapa jumlahnya? Hah? Alhamdulillah bisa makan dengan makan 3 kali sehari kecuali bulan puasa ya kala. Nah, bulan puasa 2 aja buka sahur. Makannya 3 kali sehari. Ada pernah dipintai biaya, makannya gratis, asramanya gratis, samuan gratis, nang bayar paling kulir ya kala. Itu kala. Apabila kada belajar, kada sembahyang, nah itu karena bayaran. Itu mulai bahari zaman kerajaan Banjarbahari gitu juga didenda apabila kada beribadat. Zaman kerajaan Banjarbahari gitu, bila kada ke masjid didenda berapa? Sebagai kifarat dosanya ini orang. Sebagai tebusan kejahatannya ini. Jadi kita apabila kada sembah yang berjamaah berapa kali didenda, apabila kada mengaji berapa kali suruh bayar. Itu memang aturan mulai bahari ada. Kita aja kada tahu. Makanya dia tuh sanggul tuh bahari. Karena dia tuh sanggul itu dituduh orang sidin kada sembahyang Jumat, padahal sidin enggak maktah. Lalu habis harta sidin karena bayar denda nih. Karena kerajaan Islam Banjarbahari bila kada sembahyang didenda. Padahal sembahyang aja sih. Nah, kita bersyukur alhamdulillah ikam sini.
Wah, Tuhan beri nikmat lawan kita, ada gampang 1000 lebih bisa kita makan dengan nyaman. 3 kali sehari makan, asramanya gratis, bayarnya kadada bayar belajarnya, kadada bayar makannya, kadada bayar belajarnya, kadada bayar asramanya. Alhamdulillah. Kadada bayar listriknya, kadada paling bayar gon ruko ya kelar ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini makanya bila kurang ibadat hati-hati. Kita kada bisi kekuatan, kita kada bisi sesuatu yang kita andalkan kecuali Allah. Karena bila Allah kada senang lagi, bila Allah kada ridha lagi, kada diberinya lagi, laparan nang kita. Alhamdulillah. Jadi makanya kuatkan ibadah itu nah. Alhamdulillah. Itu kita bisa aja kisahkan nikmat-nikmat Allah itu, tapi dasar dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu Al-Qur'an menyuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat-nikmat yang aku berikan ujar Allah taala kepada Rasulullah, fahaddis, ceritakan, kisahkan. Kita boleh membuka-buka nikmat Allah Ta'ala. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran. Jadi jangan dipadahkan sombong, jangan dianggap itu gaya, jangan. Itu karena itu ada perintah dalam Al-Quran. Nah, orang gaya itu, orang sombong itu mungkin karena belum mengamalkan itu. Kalau karena mengamalkan itu karena untuk melaksanakan perintah Allah. Di antara salah satu menyukuri nikmat Allah, yaitu kita ceritakan, tapi hatinya ingat dalam hati adalah ini menceritakan nikmatnya Allah, bukan karena kehebatan tadi. Jadi keyakinan teman, tapi ibadat saja kita jalannya. Orang nampak ibadah itu kada kenal krisis. Ada kanal krisis, coba ikam di sini nah. Kan mengertilah gas larang murahnya. Ada tahu. Kamu ada kenal kamu kada tahu bayaran listrik kan belarang tahu lah. Kada tahu cucuk aja nah bila hendak mandi hantai ke keran kepala. Ada mikirakan beres larang. Larang beres kada tahu urusan. Iwak larang kada tahu urusan. Listrik belarang bayarannya kada tahu urusan. Gas belarang kada tahu urusan. Kenapa jadi kada tahu urusan? Karena rezekinya dicukupakan Allah. Jakanya Allah kan memberi kecukupan, ribut, sibuk, abut kita, bingung kita. Tapi karena rezekinya dicukupakan Allah, nah lalu tenang aja. Mudahan kita diberi Allah, mudahan apa yang diberikan Allah diterima oleh Allah. Mudahan apa-apa yang diberikan Allah diterima Allah dan diberikan Allah dengan istiqamah. Ulang. Penting itu aja, kada usah mencari kehebatan dunia, kada usah mencari keistimewaan dunia, kada usah mencari kemuliaan dunia. Yang penting mudah-mudahan Allah menerima apa yang sudah diberikannya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah selalu menambah kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan istiqamah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dunia akhirat dan dikumpulkan dengan Rasulullah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sakaluargaan kita berataan dan lawan orang-orang yang kenal lawan kita sabarataan. Itu aja harapan kita, mencari urusan keistimewaan dunia kadusah gian kada apa-apa karena dunia cagar kita tinggal juga, kita cagar berpisah juga dunia, kita cagar hilang juga daripada dunia. Ada perlu mencari keistimewaan dunia, kada perlu mencari kemegahan, keistimewaan, kehormatan, kemuliaan dunia. Dunia cagar kita tinggalkan juga. Di akhirat itu penting. Dan sunat berjalan dengan tiada berkaos tadi. Dan 3 kali daripada 3 kali daripada 7. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kebaikan zahir dan batin, selalu menjauhkan kejahatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita yaitu kabul hajat urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita, dosa ibu bapak kita, dosa seluruh kerabat kita, serta kabul dunia akhirat, mati beriman sempurna, masuk surga bi ghairi hisab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar
وصبا المسلمين أجمعين رب أسمع فضلا وجود منا لم اكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سؤال وآله وصحبه عداد نص صوبي والحمد للإله في المد والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذين انفعنا لنا وقرابة لنا في ديننا وعن الكل أنثى وذكر بكل ما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلال نائما وقل أذكياء علما نرضى بخير ونفى كل شر ربنا وصلنا كل الشهاد واغفر برضاك العيان واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم الستر وصلاة الله عيش المصطفى وإلى الحق دعانا ونوفى بكتاب جميع الشفاء على الأهل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح المراد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وصف وانصر الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم